Saudara terkasih Tuhan Yesus, kita bersyukur hari ini kita boleh kembali bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari kita baca Matius pasal 5 ayat 1 sampai 3. Saudaraku, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Kita minta pimpinan Tuhan agar Tuhan memberikan pengertian kepada kita untuk memahami firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur hari demi hari Engkau sudah menyertai memimpin kami. Dan tiada hentinya kami mengucapkan syukur kepada Engkau yang tidak pernah berhenti menyertai, menolong, dan anugerah-Mu selalu baru tiap pagi. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini kami kembali bersama-sama ingin ditegur oleh firman Tuhan, diingatkan oleh firman Tuhan. Karena dalam perjalanan hidup kami, banyak sekali jalan yang kami tempuh salah, tapi kami anggap benar. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya firman-Mu boleh menolong kami, memberikan pengertian kepada kami, sehingga kami boleh semakin hari semakin hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini, Tuhan pimpin dan sertai. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, saya akan mengajak saudara membaca kembali di dalam Matius pasal 5 ayat 3. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga." Saudaraku, perkataan Tuhan Yesus ini sangat menyinggung kita. Sebab berbeda dengan kita, di mana kita berpikir orang yang bahagia adalah orang yang kaya. Sebaliknya, Yesus berkata, yang berbahagia bukan orang kaya, tapi orang miskin. Lalu kita menghibur diri dan berkata, maksud Tuhan Yesus bukan dalam arti miskin materi, tapi dalam arti miskin rohani. Orang yang miskin, mana ada yang bisa bahagia? Itu dalam pemikiran dan pemahaman kita. Jadi yang Tuhan Yesus maksudkan adalah pasti miskin rohani. Lalu ada yang menjawab, jika hal itu bukan dalam arti miskin materi, mengapa Yesus justru memilih menjadi orang miskin? Lahir di kandang binatang, lahir di keluarga yang sederhana, bukan di keluarga orang kaya. Bahkan uangnya juga tidak ada. Dia banyak sekali dibantu oleh orang-orang yang memberikan sumbangan kepada Tuhan Yesus. Dan bahkan pada saat mati, Yesus harus meminjam kubur. Jadi, adakah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus adalah miskin rohani, bukan miskin materi? Apakah salah jika kata tersebut menuju kepada orang yang memang miskin materi? Karena menurut realita, bahwa orang yang kaya belum tentu dia bahagia. Dan orang miskin belum tentu tidak bahagia. Banyak sekali orang kaya yang tidak bahagia. Banyak sekali orang yang miskin tapi bahagia. Saudaraku, di dalam berita ini dikatakan ada seorang lulusan S2 yang sebelumnya menjadi manajer di sebuah perusahaan swasta dengan gaji yang cukup lumayan. Tapi pada tahun 2019, ia memilih mengundurkan diri karena merasa lebih nyaman menjadi orang sederhana dengan cuman jual balon dan hidup sederhana. Saudaraku, alasan dia mengundurkan diri dikatakan bahwa saya ingin hijrah karena sudah lelah dengan kemunafikan dalam pekerjaan dan banyaknya kendala. Saudaraku, sekalipun dia memiliki gaji yang baik, menjadi manajer, tapi dia merasa hidup tidak bahagia. Karena dalam dunia pekerjaan banyak sekali masalah, tantangan, dan kendala-kendala. Saudaraku, Jack Ma, seorang kaya, mengatakan bahwa saat dia miskin adalah saat dia yang paling bahagia. Pria kaya Cina ternyata lebih bahagia saat masih miskin. Di dalam berita ini dikatakan. Saudaraku, Warren Buffett juga mengaku banyak uang bukan kunci menuju kebahagiaan. Dan yang paling menarik adalah survei menemukan bahwa Provinsi Maluku tercatat merupakan salah satu provinsi termiskin di Indonesia, bersama sejumlah provinsi lainnya di bagian timur Indonesia. Predikat ini didasarkan pada data dari Badan Pusat Statistik Nasional. Namun, berdasarkan data BPS juga, Maluku ternyata merupakan salah satu provinsi dengan indeks kebahagiaan tertinggi di Indonesia. Saudaraku, hal itu memang senada yang seperti yang Tuhan Yesus katakan. Jadi menurut fakta, apa yang Tuhan Yesus katakan tidak salah bahwa orang yang berbahagia adalah orang miskin, bukan orang kaya. Mengapa? Karena pertama, kekayaan membuat hidup tidak tenang. Matius pasal 6 ayat 21 katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saudaraku,
Dari kata Tuhan Yesus katakan apa? Ketika kita punya banyak harta, ketika kita taruh di bank, kita juga takut bank mengalami masalah seperti beberapa waktu lalu ya. Ada orang yang menaruh uang beberapa miliar, ternyata uangnya mengalami masalah. Sehingga harus berurusan dengan pengadilan untuk membereskan uangnya. Atau ada yang taruh di bawah bantal, juga tidak tenang ketika keluar rumah, kita nggak tenang. Gimana apakah rumah kita akan dimasukin maling sehingga uang kita hilang. Maka itulah Tuhan Yesus katakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Maka kita tidak tenang. Menurut media American Key, uang adalah salah satu penyebab utama stres kronis. Di saat seseorang memiliki banyak uang, mereka pasti akan selalu merasa di bawah tekanan. Orang-orang kaya banyak takut menjadi miskin. Maka hidup mereka tidak pernah tenang karena berusaha membuat dia tetap kaya dengan segala cara. Akhirnya membuat dia stres. 2. Uang membuat hidup tidak pernah puas. Jadi dia tidak pernah bahagia karena merasa kurang terus. Saudaraku, Alkitab sudah berkata bahwa uang memberikan efek kecanduan. Orang yang semakin banyak harta, semakin hatinya tidak pernah puas. Hal itu dikatakan Salomo dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 8. Ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Dan tidak hentinya ia berlelah-lelah. Matanya tidak puas dengan kekayaan. Saudaraku, hal itu juga didukung oleh majalah American Key. Bahwa uang memberi kekuatan kecanduan yang besar. Saat ini banyak orang yang kecanduan pada uang. Dan kecanduan ini seperti kecanduan obat atau kecanduan alkohol. Setiap hari Anda bangun dengan pikiran untuk mendapatkan lebih banyak uang lagi. Maka jangan heran, saudaraku, kita tidak pernah akan cukup dengan uang. Sekalipun kita sudah punya uang yang banyak. Karena memang uang itu mempunyai efek memberikan kecanduan. Maka hati-hati dengan uang. Jangan membuat kita kecanduan. Sehingga kita sudah banyak uang pun merasa tidak pernah puas dan tidak pernah cukup. Dan akhirnya kita tidak bahagia. Saudaraku, hal ini bukan hanya terjadi pada orang-orang dewasa, tapi pada semua orang. Saudaraku, ada seorang anak, dia berkata kepada papanya, Papa, saya mau tabung supaya saya punya uang 1 juta. Karena dia kan masih SMP, saudaraku ya. Nah, ternyata, saudaraku, dia akhirnya berhasil menabung ya dalam beberapa bulan. Punya 1 juta. Wah, papa itu melihat bahwa anak itu pasti senang dong. Sudah punya 1 juta, dia akan senang. Saudaraku, ternyata tidak. Setelah dia punya 1 juta, dia bilang apa lagi sama papanya? Aduh, saya masih kurang, Pak. Saya mau tabung lagi sekarang. Bisa 5 juta. Karena apa? Nanti mau ke sana, mau ke sini, mau jalan-jalan, mau traveling, dan sebagainya. Saudaraku, semakin banyak uang kita, hati juga semakin banyak maunya. Sehingga tidak pernah merasa cukup. Maka saudaraku, papa itu baru sadar. Ternyata semua orang sama. Bukan hanya orang dewasa. Tapi anak kecil juga. Sudah mau 1 juta, mau 5 juta. Habis itu mau 10 juta lagi. Kenapa, saudaraku? Karena memang uang itu mempunyai efek kecanduan. Oleh karena itu, jangan saudara berkata, nanti kalau saya sudah punya 10 juta, 50 juta, 100 juta, 1 M, saya bisa tenang. Ya, saya baru mau berbuat baik. Saudaraku, nggak akan. Karena kita akan terus merasa kurang. Karena memang uang itu mempunyai efek kecanduan. Dan kita tidak akan pernah puas. Maka saudaraku, sebelum kita akhirnya sudah menghabiskan nyawa dan waktu kita korbankan banyak orang, lebih baik kita menikmati uang yang Tuhan sudah berikan kepada kita hari ini. Akan tetapi uniknya, sekalipun kita tahu bahwa uang tidak akan membuat kita bahagia, realitanya kita tetap ingin banyak uang, saudaraku. Bukankah Jack Ma atau Warren Buffett yang berkata bahwa masa paling bahagia waktu mereka tidak punya banyak uang? Harusnya mereka nggak perlu lagi usaha lagi untuk mencari uang, kan? Kan mereka sudah cukup banyak uang. Perusahaan mereka sudah begitu besar. Tetapi mereka tetap mengejar uang dan ingin semakin banyak mendapat uang. Ingin banyak lagi, banyak lagi. Berarti sebenarnya manusia itu tidak mau bahagia. Karena jika kita mau bahagia dan tahu uang membuat kita tidak bahagia, kita harusnya memberikan uangnya kepada orang lain, menyumbangkannya kepada orang lain dan untuk pelayanan. Dan tidak berusaha lagi mencari uang semakin banyak. Karena uang kan sudah banyak. Harusnya mereka mencari hidup yang cukup, sederhana adalah pilihan yang tepat, bukan? Tetapi realitanya kita masih terus ingin mengejar uang dan semakin banyak uang yang kita dapatkan. Jadi sebenarnya saudaraku, kita itu tidak mau bahagia, hanya mau banyak uang.
tidak peduli uang akan memberikan kesulitan dan tidak menjamin kebahagiaan kita. Saudaraku, tetapi lucunya saat kita tidak bahagia, kita marah kepada Tuhan dan menganggap Tuhan itu membuat kita tidak bahagia. Padahal Yesus sudah berkata bahwa uang akan membuat kamu susah. Tetapi kita tetap cinta uang. Jadi jangan salahkan Tuhan, saudaraku, kalau kita tidak bahagia. Karena kita yang memang memilih tidak bahagia. Saudaraku, selain itu kita bukan hanya tidak mau bahagia, kita juga tidak percaya pada apa yang Tuhan Yesus katakan. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang miskin. Jika kita percaya apa yang Yesus katakan, harusnya kita jangan mengejar kekayaan sampai begitu luar biasa. Harusnya kita menjadi orang miskin, bukan? Tapi realitanya, kita tetap mengejar kekayaan dan menghina orang miskin. Bahkan tidak mau menjadi orang miskin. Padahal kita tahu, miskin itu yang membuat bahagia. Setelah sudah kaya dan terkenal dan merasa tidak bahagia, kita baru percaya apa yang Tuhan Yesus katakan. Ternyata betul Yesus berkata bahwa orang kaya tidak menjamin dia bahagia. Tapi sudah terlambat, saudaraku. Tapi masalahnya kita bukan tidak mau miskin juga, saudaraku ya. Karena memang realitanya miskin itu tidak enak. Di tengah dunia yang penuh dengan banyak kebutuhan. Sekarang semuanya mau uang, betul kan? Anak sekolah harus bayar, makanan juga naik dan mahal. Oke lah, kita berkata, kalau saya kembali zaman dulu, saya bisa tanam tanaman, cocok tanam. Kita tinggal panen beras, tanam sayur, makan sayur, pelihara ayam, bisa makan ayam, peliharaan sendiri. Tapi masalahnya sekarang, dunia sudah membuat kita itu begitu tergantung kepada uang. Dan akhirnya kalau tidak ada uang, kita hidupnya merasa susah sekali. Karena masalahnya semua hal butuh uang. Kita lihat ada yang mengatakan ke toilet aja harus bayar. Air putih aja harus dibeli. Ya, nggak kayak zaman dulu tinggal minum. Nah, sekarang air putih aja mau dibayar, dibeli kan. Air minum kemasan. Sekarang tidak ada yang gratis. Jadi realitanya memang punya uang itu lebih enak daripada tidak punya uang. Karena dunia itu memang menawarkan kenyamanan bagi orang yang punya uang, saudaraku. Mengapa? Karena memang semua orang juga ingin menjadi kaya di dalam dunia ini, kan? Tidak ada orang yang mau menjadi miskin. Tidak ada orang yang berusaha menjadi miskin. Jadi kita akan merasa sebagai orang aneh jika kita itu tidak mengejar kekayaan. Ada orang berkata, saya tidak mau kaya. Saya sekarang mau jadi orang miskin saja. Kebanyakan kita mengatakan kan, saya mau menjadi orang kaya. Kenapa kita memberikan pendidikan kepada anak-anak kita yang baik? Ya karena kita berpikir dan berharap dia menghasilkan banyak uang dan menjadi orang kaya, bukan? Selain itu kita juga lihat bahwa kekayaan memang memberikan kemudahan. Kemiskinan memberikan kesulitan yang banyak. Maka ada yang bilang, uang memang tidak memberikan kebahagiaan. Tapi kalau tidak punya uang, hidup juga tidak bahagia. Uang memang tidak membuat bahagia, tapi segalanya butuh uang. Lihat saja, kita harus membeli baju, kalau mau jalan-jalan dan makan. Semuanya pakai uang untuk belinya. Lihat saja kita mau bikin surat-surat, tinggal pakai uang, semuanya bisa mudah terselesaikan. 1 bulan bisa menjadi 1 hari. Kalau tidak punya uang, harus bolak-balik ke kantor pemerintahan, ngurus SIM dan KTP. Tapi kalau pakai uang, 1 jam sudah selesai. Tinggal datang foto, langsung selesai. Saudaraku, inilah realita. Memang uang memberikan kemudahan. Mengapa akhirnya kita memang mau cari uang? Jadi sekalipun kita adalah anak Allah, saudaraku, sulit bagi kita untuk tidak mengejar kekayaan, bukan? Masalahnya adalah uang kerajaan surga tidak laku di dalam dunia ini. Yang laku di sini adalah uang buatan dunia, yaitu rupiah dan dolar atau mata uang asingan lain. Kita tidak bisa membeli makanan pakai lembar dan ayat Alkitab. Beli barang apapun tetap harus pakai uang dunia. Kalau bisa beli makanan dan pakaian pakai ayat Alkitab, orang mengatakan, saya juga akan rela menjadi miskin. Itulah komentar daripada seseorang kepada saya. Lihat saja, gereja ada juga yang tutup karena kekurangan uang, kesulitan uang. Mereka harus bayar listrik, mereka harus bayar sewa gedung, mereka harus bayar staf dan keamanan. Semuanya itu tidak ada yang gratis, harus bayar. Kalau listrik tidak dibayar, langsung diputusin. Kalau air tidak dibayar, langsung diputusin. Kalau sewa gedung tidak dibayar, langsung dihentikan kegiatannya. Jadi hidup itu butuh uang.
Jadi susah sekali dalam dunia ini kalau kita tidak punya uang. Akan tetapi pertanyaannya, saudara, apakah Tuhan ingin kita hidup miskin juga? Apakah kita perlu membuang harta agar kita bisa bahagia? Tentu tidak juga, saudaraku. Tuhan Yesus tidak menyuruh kita harus menjadi miskin juga. Tidak menyuruh kita untuk membuang harta kita. Lalu mengapa Tuhan Yesus berkata bahwa orang miskin adalah orang yang berbahagia? Saudaraku, Tuhan Yesus bukan bicara tentang harta, kaya, atau miskin. Tuhan Yesus tidak berkata bahwa orang miskin pasti bahagia dan orang kaya pasti tidak bahagia. Jadi Tuhan tidak menyuruh kita menjadi miskin. Dalam bagian ini Tuhan Yesus hanya ingin menghibur orang miskin agar mereka tetap bahagia. Tuhan Yesus ingin mengatakan bahwa orang miskin tidak bisa bahagia karena kebahagiaan manusia bukan terletak pada kaya atau miskin, tetapi kepada status kita sebagai anak Allah, yang adalah empunya warisan kerajaan surga. Maka di sini Tuhan Yesus tidak mengatakan bahwa orang miskin pasti bahagia. Tapi Tuhan Yesus ingin berkata orang miskin juga tidak bisa bahagia. Karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi Tuhan Yesus membawa kita melihat pada status asli kita, yaitu sebagai empunya kerajaan surga. Jadi ini berkaitan dengan perspektif kita. Jadi Tuhan Yesus ingin mengatakan kepada kita bahwa yang membuat kita bisa bahagia sekalipun miskin adalah, ingat, kamu adalah empunya kerajaan surga, bukan empunya bumi yang sementara ini. Maka kamu harus melihat hidupmu dari statusmu sebagai empunya kerajaan Allah. Jika kamu bisa melihat hal itu, kamu tetap bisa bahagia sekalipun kamu di dalam dunia adalah orang miskin. Karena sesungguhnya kamu hanya miskin di dunia. Realita sebenarnya kamu adalah orang kaya karena kamu adalah sang empunya kerajaan surga. Harta yang kamu miliki lebih mulia daripada harta dunia yang sementara ini. Jadi Tuhan Yesus mengajak kita mengarahkan pandangan kita kepada status kita sebagai sang empunya kerajaan surga. Jika kita menyadari status kita sebagai empunya kerajaan surga, sekalipun kita di dunia ini hidup miskin, kita tetap bisa bahagia, saudaraku. Karena dunia ini hanya sementara saja. Harta dunia hanya benda materi yang tidak memiliki nilai kekal. Jika kita bisa melihat siapa diri kita, maka kita pasti bahagia. Sekalipun hidup di dunia menjadi orang miskin. Sebaliknya, jika kita tidak memiliki pandangan seperti ini, maka sekalipun kita menjadi orang kaya, kita tetap tidak akan bahagia. Saudaraku, dari perspektif dunia, kita memang orang miskin. Karena kita tidak punya uang yang banyak seperti orang lain. Tidak punya harta seperti orang lain. Tapi bagaimana kita melihat dari perspektif status kita sebagai anak Allah? Apakah kita yang miskin tidak punya harta adalah orang miskin? Tidak, bukan. Kita adalah sang empunya harta kerajaan surga yang kekal. Tuhan Yesus berkata, bukan saya berkatakan, bahwa engkaulah empunya kerajaan surga. Harta di surga yang tidak akan berlalu berbeda dengan harta dunia yang akan berlalu. Jadi ini yang tidak disadari oleh banyak orang Kristen. Karena kita hanya melihat hidup dari perspektif dunia. Maka dari itu, saudaraku, kita melihat orang kaya sebagai orang bahagia, orang miskin sebagai orang yang tidak bahagia. Padahal orang kaya, kalau tidak punya kerajaan surga, dia justru paling miskin. Karena semua kekayaannya tidak bisa dia bawa pada saat dia mati. Apanya yang kaya, saudaraku? Sebaliknya, orang miskin justru adalah orang kaya. Karena pada saat mati, dia memiliki semua harta kerajaan surga. Jadi sebenarnya siapa yang kaya, saudaraku? Makanya Paulus bisa berkata, aku miskin, tetapi aku kaya. Paulus memang miskin menurut dunia, tapi kaya menurut statusnya sebagai anak Allah. Sebab dia adalah sang empunya kerajaan surga. Jadi seseorang bisa bahagia bukan karena dia kaya atau miskin. Tapi kita sadar bahwa kita adalah anak Allah. Sadar tidak kita sebagai anak Allah. Itulah yang membuat kita bisa bahagia. Baik dalam kekayaan atau kemiskinan. Saudaraku, ada seorang wanita yang merasa hidupnya menderita sekali. Karena dia itu mau membeli jam tidak mampu. Dia coba menabung. Tapi jam tangan kesukaannya itu tetap tidak terbeli. Lalu dia mencoba mencuri, akhirnya dia tertangkap. Dia merasa hidup itu menderita sekali. Dia merasa hidup itu begitu susah, begitu sulit dan begitu menderita. Dia berkata dalam hatinya, mengapa hanya ingin punya satu jam aja, kok tidak bisa? Mengapa orang lain begitu mudah
mendapatkan apa yang mereka mau. Bukan hanya 1 jam saja yang bisa didapat oleh mereka. Beberapa jam mereka tinggal beli dan banyak uang. Saudaraku, akhirnya satu kali dia menangis di tengah jalan dan akhirnya dia mau bunuh diri karena merasa hidup ini sangat sulit sekali. Lalu dia melompat dari lantai 2. Saudaraku, saat dia sadar, dia sudah berada di tempat yang asing, di sebuah ruang kamar yang putih dengan perawat berbaju putih. Ternyata dia tidak mati, saudaraku. Walaupun tidak mati karena dia meloncat dari ketinggian, dia mengalami cacat kaki dan tangan. Lalu seorang mendekati dia dan berbicara yang lembut. Kamu sudah melewati semua ini, nak. Lalu dia bertanya kepada wanita itu, memang kamu siapa? Orang itu menjawab, saya adalah asisten papamu. Dengan bingung dia berkata, siapakah papa saya? Orang itu menjawab, papamu adalah pemilik toko jam yang terbesar di kota ini. Semakin dia bingung dan bertanya, apa yang terjadi pada saya? Orang itu menjelaskan, kamu adalah anak perempuan satu-satunya. Papamu tidak mau kamu hidup berfoya-foya, hanya menghamburkan uang pada saat kamu besar. Maka sejak kecil kamu ditaruh di panti asuhan. Papamu membiarkan kamu hidup miskin dan susah, sampai waktunya akan menyerahkan semua hartanya kepadamu. Wah, betapa kagetnya wanita itu. Dia merasa bodoh sekali. Ternyata papanya adalah seorang pemilik toko jam yang terbesar. Kalau begitu, dia merasa bodoh dan menyesal. Mengapa dia merasa begitu menderita? Mengapa sampai gara-gara tidak bisa membeli jam, dia menjadi putus asa, bahkan sampai membunuh dirinya. Dia berkata dalam hatinya, kalau begitu saya harusnya hidup bahagia, menjalani hidup di panti asuhan dengan tanpa mengeluh. Harusnya saya tidak mempermasalahkan tentang masalah jam. Saudaraku, bagaimana kalau perempuan ini juga tahu dirinya adalah seorang anak kaya, walaupun tinggal di panti asuhan, hidupnya pasti beda, bukan? Saat di panti asuhan dia akan jalani hidup yang baik. Karena dia tahu pasti nanti waktunya bukan hanya 1 jam yang akan dia dapat. 10 jam tangan pun akan dia bisa miliki karena papanya pemilik toko jam tangan terbesar di kota itu. Apakah dia akan merasa sedih dan menderita menjadi orang miskin? Pasti tidak, bukan? Mengapa? Karena dia tahu setelah besar semua warisan papanya akan menjadi miliknya. Karena dia adalah anaknya satu-satunya. Inilah kita, saudaraku, saat kita melihat diri kita menurut dunia ini, kita merasa kecil dan miskin. Hanya karena kita tidak punya harta. Hanya karena kita mau beli ini nggak bisa, ini itu nggak bisa. Lalu kita merasa menderita. Coba kita sadar, saudaraku, harta kita banyak di surga. Karena kita adalah empunya kerajaan surga. Apakah kita akan sedih karena kita tidak memiliki uang yang hanya kertas dan tidak kekal ini? Tidak, bukan. Mengapa? Karena kita tahu harta kita di surga lebih mulia dari segalanya. Nanti akan kita miliki. Dunia ini adalah tempat persinggahan kita sementara. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. 1 Petrus 1 ayat 3-4. Itu kata Petrus. Harta kita di surga tidak dapat layu, tidak dapat cemar. Itulah harta kita yang kekal. So, Paulus juga bangga pada saat dia mempunyai status sebagai orang Farisi. Tapi saudaraku, ketika dia melihat statusnya saat dia bertobat, sudah menjadi anak Allah, maka Paulus berkata, kebanggaannya dulu, yaitu jabatan, kehormatan sebagai sampah saat dia bertemu dengan Kristus. Maka kita lihat Filipi pasal 3:8. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhan kita, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya ini dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Jadi mengapa kita tidak bahagia? Karena kita melihat harta dari status sebagai manusia di dunia ini. Yang mana bagi dunia harta adalah segalanya. Bahkan demi harta dan tata, manusia saling membunuh dan menjatuhkan. Akan tetapi jika kita bisa melihat harta dunia dari status kita sebagai anak Allah, sang empunya kerajaan Allah, kita akan melihat harta. Pertama, harta dunia menjadi tidak berarti. Karena harta dunia tidak kekal. Tuhan Yesus berkata, harta dunia akan dimakan ngengat dan karat. Pencuri akan datang mencurinya. Sedangkan harta di surga bernilai kekal, tidak dapat layu. Kedua,
Kita tidak akan menjadikan harta dunia ini sebagai tuan lagi. Karena dia hanya bersifat sementara dan tidak bisa kita bawa sampai mati. Ketiga, kita akan puas dengan apa yang kita miliki. Karena kita tahu harta dunia tidak memuaskan mereka. Itulah cara pandang kita terhadap harta ketika kita melihat diri sebagai status anak Allah. Saudara, inilah jawabannya. Mengapa kita tetap tidak bahagia sekalipun kaya dan miskin. Karena kita masih melihat harta dari status kita sebagai manusia, bukan sebagai anak Allah. Maka tidak heran kita, pertama, sudah banyak uang, tetapi tetap merasa miskin. Karena merasa belum mencapai apa yang kita anggap kaya. Saudaraku, standar kaya itu berbeda masing-masing orang. Ada orang yang memiliki 10 juta, dia sudah merasa kaya. Ada orang yang sudah punya 10 M pun masih belum merasa kaya. Karena dia melihat orang kaya adalah kalau dia punya 1 triliun. Maka orang miskin yang disebut Tuhan Yesus belum tentu orang yang tidak punya banyak uang. Bisa saja mereka yang sudah punya banyak uang tapi masih merasa miskin karena belum mencapai standar yang dia inginkan. Maka Tuhan Yesus membawa para pendengarnya melihat bukan pada miskin atau kaya, tapi membawa kita melihat pada status kita sebagai sang empunya kerajaan Allah. Maka kita tidak bisa bahagia karena kita tidak akan mengukur lagi kaya miskin dari berapa banyak uang yang kita miliki. Kedua, sudah banyak uang tetap tidak bisa memberi karena merasa masih kurang terus. Saudaraku, perasaan cukup hingga bisa memberi pada setiap orang tidak sama. Ada orang yang gajinya 5 juta, dia sudah merasa banyak. Karena baginya kebutuhannya 1 bulan cukup hanya 2 juta. Maka dia merasa ada kelebihan 3 juta. Maka dia mau berbagi pada orang lain. Tapi ada orang yang sudah mempunyai uang penghasilan tiap bulan 20 juta masih belum cukup. Karena dia merasa kebutuhannya itu 21 juta. Jadi tidak ada sisanya lagi. Karena dia butuhnya 21 juta. Mengapa? Ya karena dia banyak cicilan, makanan standarnya juga tinggi. Ya sekalipun gajinya 20 juta, dia tetap merasa kurang sehingga tidak bisa memberi. Gimana dia mau memberi? Dia pun merasa masih kurang. Jadi orang miskin di sini belum tentu orang miskin tanpa uang sama sekali. Bisa saja orang kaya yang masih merasa kurang dan belum cukup. Jadi di sini maksud Tuhan Yesus, miskin bukan berarti orang yang tidak punya gaji besar. Tapi bisa saja orang yang sudah banyak uang, tetapi masih merasa kurang. Jadi jika kita masih mengukur kekayaan kita dari status kita sebagai manusia, kita akan merasa miskin terus, walaupun kita sudah memiliki uang banyak. Karena standar kita tentang kekayaan itu tinggi. Akan tetapi jika kita bisa melihat harta kita dari status kita sebagai anak Allah, sang empunya kerajaan surga, maka kita akan bahagia. Karena kita tahu harta kita di surga lebih berharga dari segalanya. Karena kita memiliki deposito di surga. Jadi hidup di dunia ini bagi kita seperti sedang indekos. Seperti mahasiswa dari Kalimantan, lalu kos di Bandung. Yang memang uangnya terbatas. Karena dikirimi sesuai kebutuhan oleh orang tuanya untuk bayar kos dan uang kuliah. Sedangkan hartanya ada di Kalimantan Barat. Begitu banyak. Tetapi belum bisa dia nikmati. Setelah selesai kuliah di Bandung dan pulang ke kampung, baru dia bisa menikmati harta kekayaannya yang banyak itu. Inilah hidup kita di dunia ini, saudaraku. Di dunia ini kita itu adalah sedang indekos. Tuhan hanya memberikan apa yang kita butuhkan untuk hidup dalam dunia ini. Dalam menyelesaikan studi kehidupan kita. Nanti saat lulus studi kehidupan kita ini, kita kembali ke surga, baru kita bisa menikmati akan harta kita di surga. Jadi kita pasti bahagia kalau kita bisa melihat status kita sebagai sang empunya kerajaan surga. Yang kita pelajari, kaya dan miskin bukan dinilai dari berapa harta yang kita miliki, tapi berapa rasa cukup yang ada pada kita. Jika kita memiliki perasaan cukup, memiliki uang 5 juta, kita pun sudah merasa kaya. Jika kita tidak merasa cukup, sekalipun memiliki uang 10 M, kita tidak akan merasa puas dan tidak akan merasa pernah kaya. Dan kita akan merasa kurang terus. Betul tidak, saudaraku? Jadi jika kita tidak pernah merasa cukup, kita tidak akan bahagia sekalipun kita kaya. Jika kita bisa merasa cukup dengan uang 5 juta, 3 juta, kita sudah bisa bahagia. Jadi siapa orang miskin dan siapa orang kaya? Hanya Anda yang tahu. Mengapa? Karena saya tidak tahu apa ukuran kaya dan miskin Anda. Jadi Anda yang harus menilai diri sendiri.
Kalau saya menilai, bisa salah. Karena bisa saja saya menganggap Anda orang kaya. Karena Anda sudah punya rumah 2 lantai, sudah 2 mobil, udah 4 motor. Tapi Anda bisa saja merasa masih miskin. Mengapa? Karena Anda merasa belum punya mobil Mercy, belum punya motor Harley Davidson. Tinggalnya cuma di Paris, bukan di Peak, bukan di Pondok Indah. Jadi saya bisa salah. Saya melihat Anda kaya, tapi Anda bisa saja merasa masih miskin. Atau bisa saja saya anggap Anda orang miskin karena kamu masih ngontrak, pakai motor masih motor tua. Tapi bisa saja Anda merasa orang kaya. Mengapa? Karena Anda merasa dengan gaji yang seperti ini, motor seperti ini, ada tempat tinggal, saya sudah cukup. Bahkan Anda pun bisa merasa orang kaya. Karena Anda bahkan setiap bulan, walaupun dapat gaji 5 juta, Anda masih merasa lebih, ya, karena hanya Anda pakai 2,5 juta. Jadi ada lebih 50% 2,5 juta. Dan kebutuhan Anda 2,5 juta, lalu akhirnya 2,5 juta ini 50% lebih, Anda merasa sudah lebih dan Anda ingin memberikan kepada orang lain. Maka Anda adalah orang kaya. Sekalipun saya anggap Anda bukan orang kaya, tapi Anda merasa orang kaya karena Anda sudah tahu namanya arti cukup. Jadi bagaimana agar kita bisa tetap bahagia di situasi apapun? Yaitu senantiasa bersandar pada Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan, saudaraku. Saudara ingat, Tuhan tidak melarang kita menjadi orang kaya. Yang Tuhan inginkan adalah jangan kita bersandar kepada kekayaan, tapi bersandarlah kepada Tuhan. Jika kita tidak bersandar pada Tuhan, sekalipun kita kaya, kita tetap tidak akan bahagia. Apalagi saat kita miskin, akan lebih tidak bahagia lagi. Tapi jika kita bersandar pada Tuhan, kita akan bahagia sekalipun kita miskin. Apalagi kita sudah kaya. Maka itu yang Tuhan Yesus tekankan di sini. Jadi saudaraku, jika kita perhatikan dalam bagian ini, Tuhan Yesus bicara tentang bagaimana sikap kita terhadap harta. Bukan tentang harta milik. Jadi yang Tuhan Yesus ingin katakan adalah, kebahagiaan bukan didapat dari apa yang kita miliki atau tidak miliki. Bukan tentang harta, tapi tentang hati yang mau tidak bersandar kepada Tuhan. Sebab kata miskin dalam Yunani adalah tokos, yang dipakai oleh Matius menuju kepada suatu sikap hati. Dalam terjemahan BIS, bahasa Indonesia sehari-hari, dia terjemahkan dengan sangat indah sekali. Dikatakan, berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya bergantung pada Tuhan saja. Jadi bukan tidak boleh memiliki uang. Tapi masalah sikap hati kita, apakah setelah kita punya uang, harta, atau saat kita miskin atau kaya, hidup kita bergantung kepada Tuhan atau tidak. Jika kita tetap bergantung kepada Tuhan, sekalipun kita miskin, kita tetap bahagia. Karena kita tahu Tuhan akan memelihara kita. Sebaliknya, sekalipun kita kaya, jika kita bergantung kepada Tuhan, kita juga bisa terbahagia. Karena kita bahagia bukan tergantung harta yang kita miliki. Karena kita tidak takut jatuh miskin. Karena kita tahu bahwa hidup bukan berapa banyak uang yang harus kita miliki, baru kita bahagia. Tahu uang sekalipun banyak, pun kita hanya bisa makan 1 hari 3 kali. Kalau lebih akan mengalami kegemukan. Pakai baju juga 2 setel 1 hari. Dan kita juga tidak mungkin beli baju tiap hari terus menerus. Betul tidak, saudaraku? Tahu tidak, saudaraku? Siapa yang paling bahagia di dunia ini? Yang selama ini saya amati. Sekalipun dia keluarga miskin atau kaya. Yaitu bayi. Mengapa, saudaraku? Bayi yang paling bahagia. Karena hidupnya itu bergantung penuh kepada orang tuanya. Dia tidak perlu khawatir tentang hidupnya. Maka saya kagum sekali sama bayi. Bahkan berpikir ingin menjadi bayi lagi. Menjadi anak-anak lagi. Karena tidak perlu khawatir ini dan itu. Tapi kita tidak bisa menjadi bayi lagi, saudaraku. Dialah bayi, saudaraku. Dia tidak peduli. Dia lahir di keluarga miskin atau kaya. Baginya, hidupnya hanya mau bergantung pada orang tua yang melahirkannya. Betul tidak, saudaraku? Coba lihat. Apakah ada perbedaan antara bayi kaya dan miskin? Apakah ada perbedaan antara bayi yang tidur di full AC dan yang non AC? Apakah ada perbedaan antara bayi yang makan makanan mewah dan makanan biasa? Tidak ada, bukan? Mereka yang lahir di keluarga kaya dan miskin, makan mewah dan biasa, tidur di AC atau tidak, saat menangis sama-sama menangis. Saat tertawa, sama-sama bisa tertawa. Saat tidur, mereka begitu nyenyak. Betul tidak, saudaraku? Coba perhatikan. Saya pernah jalan pagi, saya melihat ada seorang
pemulung sama istrinya. Saudaraku, dia membawa gerobak. Lalu kemudian di dalam gerobak itu ada seorang anak kecil. Saudaraku, dia tidur dengan nyaman dan enak sekali, dengan tenang sekali. Waduh, saya lihat dia begitu tenang sekali bersama orang tuanya, sekalipun tidur di dalam gerobak. Demikian juga saya juga pernah lihat ada orang yang kaya, anaknya tidur di full AC, ranjang empuk. Dan dia juga nyaman dan enak sekali. Saya lihat, wah, nggak ada beda antara anak yang tidur di kamar ber-AC dengan di gerobak. Jadi mereka tetap bahagia karena mereka mempercayakan hidup kepada orang tua mereka. Bagi mereka, bisa tidur di samping orang tuanya, baik orang tua kaya atau miskin, itu sudah menjadi kebahagiaan skalanya. Maka Tuhan Yesus berkata, jadilah seperti anak-anak, karena mereka mempunyai kerajaan Allah. Maka kunci bahagia adalah hidup yang selalu bergantung kepada Tuhan, baik saat kaya atau miskin. Karena kita adalah anak Allah, Sang Empunya kerajaan surga. Saudaraku, maukah saudaraku bahagia? Bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Pada surga kami bersyukur hari ini Tuhan ingatkan kami, di mana selama ini kami menganggap kebahagiaan kami adalah kalau kami memiliki banyak harta. Tapi sesungguhnya tidak demikian. Hidup kami akan lebih bahagia adalah ketika kami mau bersandar kepada Engkau, yang adalah Sang Empunya kerajaan surga. Dan kami adalah pewaris daripada kerajaan surga. Di mana harta kami di surga begitu banyak, tapi itulah kami, begitu kami tidak memperhatikan hal itu. Kami hanya mengejar dunia dan segala kekayaannya. Tuhan tolonglah kami untuk bisa melihat, menyadari status kami, sehingga kami boleh menyadari hidup kami sementara di dunia ini. Kami tidak menghabiskan waktu hanya untuk mengejar kekayaan yang tidak akan memberikan kebahagiaan kami. Hidup kami bahagia bukan karena kami kaya, bukan karena kami miskin, tapi bagaimana kami bergantung kepada Engkau, yang adalah sumber daripada pemeliharaan dan hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami hidup bahagia dalam dunia ini bersama dengan Engkau. Dan sampai kami bertemu dengan Engkau, kami menikmati kebahagiaan kekal. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.